terus aktif ya. Iya, kurang lah. Diambil jamaah. Dia tos on tuh aja sih. Atas. Masih belum nih. Kita on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyu minadh-dhulli wa kabbiru takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sairi khalqih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hajan nabiyil karim war rasul sanadil azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil kiram alladzina jahadu fi sabilillah bisayfil mujahadah bil hikmati wal kalam. Amma ba'da. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala nabiyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam akramun nas atqahum. Wa qala al ulama taqwal ilah madaru kulli sa'adah wattiba'u ahwa ra'su syarri habaila. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala jalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majlis dzikir khotaman Thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya Jawa Barat yang seluruhnya dimuliakan oleh Allah, yang seluruhnya tanpa kecuali yang Al-Fakir hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Segala puji hanya milik Allah, baik puji qadim ala qadim, hudus ala qadim, qadim ala hudus, hudus ala hudus, seluruhnya adalah hak Allah. Hanya Allah yang berhak untuk dipuji.
Allah yang maha terpuji senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya, baik nikmat johir maupun nikmat batin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah bahwa kita oleh Allah masih dianugerahi nikmat umur. Artinya kita oleh Allah masih diberi kesempatan untuk beribadah di alam dunia yang cepat atau lambat alam dunia ini pasti akan kita tinggalkan. Juga alhamdulillah kita diberi nikmat sehat, sehingga dengan nikmat sehat yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita, kita dapat beraktivitas, dapat beribadah kepada Allah di dalam keseharian kita. Juga nikmat istiqomah dalam menjalankan perintah-perintah Allah, serta nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhitung, tiada terhingga, terutama nikmat yang sangat amat mulia, nikmat yang sangat amat agung, nikmat yang nilainya jauh lebih berharga minat dunya wa ma fiha, daripada dunia beserta seluruh isinya, telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang disertai hidayah. Sehingga alhamdulillah pada malam ini memasuki malam tanggal 12 di bulan Jumadil Akhir. Setelah Jumadil Akhir berakhir atau berlalu, akan datang bulan Rajab. Rajab berakhir, Sa'ban atau Roah. Roah berakhir, Ramadan lagi. Tarawih lagi kita deh. Lebaran deui bae. Kakak ke asante kemari. Masya Allah, saking betah nah hirup di alam dunianya. Waktu cepat. Karena waktu berlaju begitu cepat. Pekerjaan tak pernah ada habis-habisnya. Sibuk Yang terus. Sibuk terus, termasuk sare ge pekerja lihat deh. Sibuk. Sibuk sare. Sibuk sare. Yang paling mengkhawatirkan, yang paling mencemaskan adalah waktu berakhir sebelum hidup punya arti. Bertepatan dengan malam tanggal 2 di bulan Desember 2025, dan Majlis Zikir Khotaman kita di Majlis Taklim Al-Fatoniyah yang kita cintai ini, malam ini adalah merupakan pertemuan yang ke-287. Alhamdulillah. Jadi kita khotaman sudah 287 kali. Itu bukan waktu sebentar. Tahunan itu. Kalau nggak dikasih istiqomah itu nggak bisa. Rese. Makanya bersyukur kita yang oleh Allah dikasih istiqomah dalam melaksanakan amaliyah zikir khotaman. Mudah-mudahan seluruh apa yang telah kita baca dari zikir khotaman yang telah dijajahkan, yang telah diamanahkan oleh guru mursyid kita, mudah-mudahan seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menetapkan pahalanya yang agung di dalam surga nanti untuk kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas manusia yang paling dicintai oleh Allah, yang apabila kita mencintai beliau dan mendapatkan kecintaan beliau, maka sudah barang tentu kita akan mendapatkan kecintaan Allah dan akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al-Quran surah yang ketiga Ali Imran, juz yang ketiga ayat 31. Kata Allah, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian apabila kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mudah-mudahan salawat dan salam ini pun terlimpah selalu atas keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, tetap cinta kepada beliau.
yang mudah-mudahan kita, keluarga kita, saudara-saudara kita kelak di hari kiamat mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, mendapatkan kesejahteraan, kebahagiaan, keselamatan, dikumpulkan di bawah arasnya Allah dalam keadaan nyaman bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin, para aulia illah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah yang dimuliakan oleh Allah, yang al-fakir hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah pada pertemuan Majlis Zikir Khotaman malam ini Al-Fakir ingin menyampaikan tentang dalil zikir jahar. Sebagaimana kita ketahui bahwa berzikir kepada Allah kalau ditinjau dari tingkatannya itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama dinamakan zikrul adah, zikir kebiasaan. Tingkatan yang kedua yang tingkatannya lebih tinggi daripada tingkatan yang pertama namanya zikrul ibadah, zikir ibadah, yakni zikir yang nilainya ibadah dan berpahala besar. Dan tingkatan zikir yang paling tertinggi namanya zikrul mahabbah wal ma'rifat, zikir mahabbah wal ma'rifah, yakni zikir yang dasarnya karena cinta kepada Allah. Sebab tandanya orang yang cinta kepada Allah, ia suka berzikir kepada Allah. Sebagaimana kita cinta kepada pacar kita, tentu kita akan banyak mengingat pacar kita, akan banyak menyebut nama pacar kita. Kemudian wal ma'rifah. Jadi zikir ini dasarnya makrifat, karena kita sudah benar-benar mengenal Allah, sudah merasa akrab dengan Allah, sehingga hati ini merasa kering, kerontang, merasa gundah gulana, resah gelisah ketika kita jauh dari Allah. Nah, untuk mendekati Allah diantaranya kita harus banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu kalau ditinjau dari tingkatan zikir. Adapun dilihat dari sifatnya, zikir itu terbagi 2. Ada zikir yang bersifat am atau zikir yang bersifat umum, dan ada zikir yang bersifat khos, yakni zikir yang bersifat khusus. Kalau zikir yang bersifat khusus itu enggak bisa masuk ke umum. Tapi kalau yang zikir bersifat umum, maksudnya orang yang melaksanakan zikir yang bersifat umum itu bisa masuk ke khos. Nah, zikir khos ini adalah zikirnya ahlu turuk, zikirnya para ulama ahli thariqah, zikirnya para ulama ahli sufi, zikirnya para ulama ahli tasawuf. Jadi zikir yang kita amalkan, yang telah diajarkan oleh Pangersa Abah Anom, guru mursyid agung, yang kita amalkan setiap selesai sholat fardu 5 waktu minimal 165 kali. Lebih banyak lebih bagus, yang penting berhenti di bilangan ganjil. Kalau bisa ditingkatkan, jangan 165 terus. 301. Kalau 301 udah mampu, tingkatkan lagi 501. Masih mampu, tingkatkan lagi 1001. Setiap selesai sholat 5 waktu. Tapi kalau umpama 1001 nggak bisa, belum mampu, ya 165. 1001 mimpi. Hah? 1001 mimpi. Gunawas itu, Gunawas. Nah, ini zikir khos.
Nah, orang yang biasa melaksanakan zikir am, artinya orang tersebut belum masuk thariqah, belum bisa mengamalkan zikir khos. Maka apabila ia ingin mengamalkan zikir khos, maka syaratnya ia harus ditalqin dulu oleh guru mursyid, oleh guru mursyidnya, baru dia bisa mengamalkan zikir khos. Demikian pula dilihat dari jenisnya. Zikir terbagi dua, ada zikir jahar, yakni zikir dengan suara keras, dengan suara jelas, seperti la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Nah, ini namanya zikir jahar. Yang kedua ada zikir khafi. Nah, di dalam ajaran thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah dengan guru mursyid agung yaitu Pangersa Aba Anom, yang nama aslinya adalah Al-Alim Al-Allamah Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu anhu. Beliau adalah putra dari Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad yang disebut Abah Sepuh. Nah, zikir yang diajarkan oleh beliau ada dua macam. Ada zikir jahar, ada zikir khafi. Kalau zikir jahar itu diamalkannya setiap selesai sholat fardu 5 waktu minimal 165 kali. Kenapa 165 kali? Karena ada hadis yang menerangkan, berzikirlah kalian kepada Allah 33 5 kali. Nah, kalau dihitung 33 kali 5 sama dengan 165. Dan 165 ini terdiri dari angka 1, angka 6, angka 5. Angka 1 ini menunjukkan ihsan. Angka 6 menunjukkan rukun iman. Angka 5 menunjukkan rukun Islam. 1 tambah 6 7. 7 tambah 5 12. 12 ini adalah jumlah huruf yang terdapat dalam kalimat la ilaha illallah. 12 dikali 2 sama dengan 24. Artinya hidup kita sehari semalam selama 24 jam jangan keluar dari kalimat la ilaha illallah. Supaya apa? Supaya kita meninggal dunia husnul khotimah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Barang siapa akhir kalamnya, akhir ucapannya dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, dakhalal jannah, niscaya ia akan masuk surga. Karena kunci surga itu adalah kalimat thayyibah, kalimat tauhid, kalimat ikhlas, kalimatun najah, kalimat takwa. Kalimat itu adalah kalimat la ilaha illallah. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah rahimakumullah wa hadabi. Tapi kalau zikir hobi itu tidak terikat oleh waktu, tidak terikat oleh tempat, tidak terikat oleh ruangan. Dan zikir hobi ini tidak boleh diketahui oleh selain Allah. Termasuk malaikat saja enggak tahu.
Kalau seorang hamba Allah hatinya sedang berjihad kepada Allah, karena malaikat raqib atid itu oleh Allah diperintahkan untuk mencatat amalan-amalan johir yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah. Sementara amalan hati itu malaikat tidak, bukan ranahnya. Nah, zikir hobi ini bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, dalam keadaan bagaimanapun. Nah, ini zikir yang diajarkan di dalam Thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah ini adalah merupakan thariqah gabungan dari Thariqah Qadiriyah, yaitu thariqah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dengan Naqsabandiyah, yaitu thariqahnya Syekh Bahauddin An-Naqsabandi. Nah, digabung maka menjadi thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, mengapa zikir jahar itu mesti keras? Mesti dengan menggunakan suara keras? Jawabannya adalah zikir jahar itu mesti dengan menggunakan suara keras agar gerakan lafaz la ilaha illallah yang diucapkan dengan lisan dapat menggerakkan seluruh anggota badan, dari mulai ujung rambut sampai ujung telapak kaki, semuanya ikut bergerak karena kekuatan gerakan lisan dalam mengucapkan la ilaha illallah, dan dapat menggerakkan terhadap latifah yang ada di dalam tubuh. Yang jumlahnya ada berapa dulu? 7. Pertama latifah akhfa, yang kedua latifah nafsi, yang ketiga latifah qalb, yang keempat latifah latifah khofi dulu ya. Khofi dulu ya. Kemudian latifah ruhi. Kemudian latifah sirri. Dan yang terakhir latifah qalbi. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya perlu kita ketahui bahwa lafaz zikir kalimat thayyibah, yaitu kalimat la ilaha illallah yang diucapkan dengan lisan itu tidak akan berpengaruh, tidak akan berdampak pada kekusutan hati, pada kesemrautan hati, pada kekacauan hati, kecuali dengan kekuatan lisan pula. Berarti perlu ini zikir jahar ini, karena zikir jahar yang dilakukan dengan kekuatan lisan, dengan suara keras, itu dapat mengikis kekusutan hati, dapat menghilangkan kesemrautan hati, kekacauan hati. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, surah yang kedua, yaitu surah Al-Baqarah, juz yang ke-1, ayatnya ayat 60. Kata Allah dalam ayat tersebut, idrib bi'asaqal hajar. Artinya, pukullah batu itu dengan tongkat. Yang dimaksud batu di sini adalah hati manusia yang lebih keras daripada kerasnya batu. Sebagaimana dinyatakan oleh Allah masih dalam Al-Quran surah 2 Al-Baqarah juz yang ke-1, namun ayatnya ayat 74. Dalam ayat tersebut Allah berfirman, summa qasat qulubukum mim ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw asaddu qaswa. Artinya, hati manusia itu keras seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Kata Allah, asaddu qaswa, lebih keras daripada batu. Kalau batu walaupun keras masih ada manfaatnya enggak? Banyak. Batu walaupun keras
masih ada gunanya, masih banyak manfaatnya. Di antaranya batu bisa digunakan untuk fondasi bangunan rumah atau untuk bikin turap sungai supaya tanah enggak longsor dan lain sebagainya. Tapi kalau hati manusia keras, itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Hati yang keras menyebabkan manusia itu akan menolak kebenaran yang datangnya dari Allah, akan menolak kebenaran yang datangnya dari Rasulullah, karena hatinya keras. Orang kalau hatinya keras, dinasihatin nggak mau dengar, malah malah menentang. Itulah kaum-kaum yang dulu yang dibinasakan oleh Allah karena mereka melawan kepada para nabinya. Hatinya keras. Hati yang keras dapat menyebabkan manusia semakin jauh dari rahmat Allah, semakin jauh dari kasih sayang Allah, semakin jauh dari petunjuk Allah, semakin jauh dari ampunan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah menegaskan, Inna ab'adan nasi minallahi al-qalbul qasi. Sesungguhnya manusia yang paling jauh dari rahmat Allah, jauh dari kasih sayang Allah, jauh dari bimbingan Allah, jauh dari petunjuk Allah, jauh dari ampunan Allah adalah al-qalbul qasi. Manusia yang punya hati, hatinya keras, bahkan lebih keras daripada batu. Nah, zikir jahar ini bisa melembutkan hati dan bisa menghilangkan kekacauan hati, kesemrautan hati, kekusutan hati. Bapak-bapak pernah enggak merapihkan benang yang kusut? Kusutnya parah. Rese. Susah enggak? Susah. Nah, hati kalau kusut lebih susah dari itu. Benang yang kusut dia bisa kacau, stres. Nanti berpengaruh kepada ucapan, pikiran, perbuatan kalau hatinya kusut. Maka supaya hati kita tenang, tentram, damai, terarah, terdidik, harus banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sebagaimana halnya batu yang keras tidak dapat dipecahkan begitu saja, kecuali dengan pukulan yang keras pula, dengan tampolan yang keras menggunakan martil. Jeger, pecah batu itu. Hajar lagi, jeger, terus dihajar. Lama-kelama itu batu yang tadinya keras jadi lembut. Nah, seperti itu. Nah, demikian pula berzikir kepada Allah dengan zikir jahar, dengan suara yang keras, dengan pukulan suara yang kuat yang dihantamkan ke hati, itu dapat menghasilkan nur zikir atau dapat menghasilkan cahaya zikir di dalam hati, dan dapat menghasilkan cahaya di dalam rongga badan orang yang berzikir, sehingga hatinya menjadi bercahaya terang benderang dengan cahaya yang bersumber dari cahaya Allah, yakni nurullah, cahaya Allah yang didatangkan oleh Allah ke dalam hatinya dari sebab pantulan kalimat zikir yang dipantulkan ke dalam hatinya. Akhirnya hatinya orang yang berzikir kepada Allah menjadi hidup, hatinya tidak mati, hatinya menjadi hidup, yang disebut qalbun hayyun atau qalbun salim. Nah, hati yang seperti ini yang akan diselamatkan oleh Allah di dunia dan di akhirat, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malu wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu, hari kiamat, hari pembalasan, la yang pau, tidak berguna lagi, malun, harta benda, jabatan, pangkat tidak berguna, wala banun, dan tidak pula berguna keturunan, anak-anak, illa, kecuali man, orang, ata, yang datang orang ini, Allah, kepada Allah, biqalbin salim, dengan hati yang bersih, karena sudah dibersihkan dengan zikir la ilaha. Jadi kalimat la ilaha illallah ini kalimat taubat, kalimat yang dapat mengikis dosa-dosa yang ada dalam hati.
Maka beruntunglah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, selalu berzikir la ilaha illallah. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk dalil zikir jahar. Jangan sampai kita kan udah biasa melakukan zikir jahar ya. La ilaha illallah. Kedengaran sama orang lain yang belum paham thariqah. Zikir apa-apaan sih? Gandeng banget, bising banget. Pamer ria, pengen terpuji. Nah, udah salah tangga kan? Nah, kalau umpama ada orang nanyain sama kita, kok kamu zikirnya kenceng banget sih, keras banget sih? Kamu pengen pamer ya? Pengen ria ya? Pengen dipuji ya? Pengen disebut orang ahli zikir ya? Awas, kita jangan marah, jangan terpancing, hadapi dengan hati yang tenang. Jelaskan dengan penuh hikmah, dengan ilmu. Nah, kita harus tahu jawabannya. Itu siapa, si Andri ya? Jangan bukan. Biar rokok. Nah, ngasih biar rokok mangkat pasti. Dadah. Baik, nah kita perlu tahu dalil zikir jahar nih. Jangan sampai nanti kita ada yang nanya kita nggak tahu jawabannya, padahal kita melakukan zikir jahar. Adapun dalil agama tentang berzikir dengan menggunakan suara keras yang disebut zikir jahar, yaitu sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah ke-24, yakni surah An-Nur yang arti cahaya, juz 18 ayat 36. Surah apa? An-Nur. Surah keberapa? 24. Surah ke-24, surah An-Nur. Juznya 18. Ayatnya Pinjam nyawa itu mah. barusan. Ayat 18. Juz 18. Ayatnya 36. Masya Allah. Ulangi. Surah keberapa? An-Nur. Surah keberapa? Ayat 18. Ih, nggak capruk. Error ya, dan ngopi. Surah 36. Surah ke-24. Nama surahnya An-Nur. Juznya 18. Ayatnya 36. Nah, ini ayat sebagai dalil zikir jahar. Jadi ternyata dalilnya Al-Quran langsung, Allah yang membolehkan. Kata Allah dalam ayat tersebut, fi buyutin adinallahu an turfa'a ayyudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil guduwi wal asal. Nah, itu ayatnya. Mari ayat tersebut kita artikan. Fi buyutin, di dalam rumah-rumah Allah. Apa itu rumah Allah? Masjid. Masjid disebut Baitullah. Fi buyutin, di dalam rumah-rumah Allah. Ajina, telah mengizinkan, telah membolehkan. Sopo Allahu, Allah. Anturpa'a, opo anturpa'a, agar meninggikan suara, mengeraskan suara. Maksudnya suara zikir. Jadi di dalam rumah-rumah Allah diizinkan meninggikan suara untuk berzikir dengan menyebut namanya, dalam mensucikannya sepanjang pagi dan petang. Yusabbihu lahu bil guduwi wal asal. Yusabbihu, memahasucikan Allah, lahu, memahasucikan kepada Allah, bil guduwi wal asal, sepanjang pagi dan petang. Nah, ini ayat sebagai dalil untuk zikir jahar. Jadi Allah membolehkan, Allah mengizinkan kepada hamba-hambanya untuk berzikir kepada Allah dengan mengeraskan suara di dalam rumah-rumah Allah. Nah, kalau di dalam rumah Allah boleh, di dalam rumah Allah saja boleh, apalagi di majlis-majlis, apalagi di lapangan.
Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Itu hadis nas Al-Qur'annya. Sekarang kita, maaf, itu dalil nas Al-Qur'annya. Sekarang kita lihat dalil hadisnya. Adapun hadis yang menjadi dalil tentang dibolehkannya mengeraskan suara dalam berzikir kepada Allah, yaitu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Terdapat di dalam kitab Sahih Bukhari, juga terdapat di dalam kitab Sahih Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ishaq bin Abdurrahman, dari Amir, dari Ibnu Abbas, yaitu dari Abdullah bin Abbas. Ibnu Abbas itu namanya Abdullah bin Abbas. Jadi Sayyidina Abbas itu pamannya Rasulullah, punya anak Abdullah. Berarti Abdullah dengan Nabi Muhammad itu adalah sepupu. Jadi Sayyidina Abbas itu kakaknya Sayyidina Abdullah. Sayyidina Abdullah adalah bapaknya Nabi Muhammad. Cuma Sayyidina Abdullah punya anak Nabi Muhammad, Sayyidina Abbas punya anak Abdullah. Nah, ini dari Ibnu Abbas, di mana Ibnu Abbas telah berkata, anna raf'as sauti bidzikri hina yansarifun nas minal maktubah kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kuntu a'lamu ijan sorofu bijalika ijasami tuhu. Baik, kita artikan anna raf'as sauti, bahwasanya mengeraskan suara, namanya raf'us saut. Anna raf'as sauti, bahwasanya mengeraskan suara, bidzikri, di dalam berzikir kepada Allah. Hina yansorifun nas minal maktubah karena ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika manusia selesai mengerjakan sholat fardu 5 waktu, itu benar-benar sudah terjadi di masa atau di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan bid'ah. Zaman Rasul para sahabat zikirnya keras. Itu. Kemudian kata Ibnu Abbas, kuntu a'lamu, adalah aku mengetahui, ijan sorofu bijalika, apabila mereka manusia selesai mengerjakan sholat, mereka berzikir keras, maka dengan demikian aku mengetahui bahwa mereka sholatnya sudah selesai. Jadi Ibnu Abbas mengetahui selesai sholat Rasulullah, yaitu dari zikirnya itu. Begitu kedengaran zikir kerasnya, oh berarti mereka sholatnya sudah selesai. Ijazah itu jika aku mendengarnya seperti itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang ingin Al-Fakir sampaikan adalah mengenai surutu dzikri, syarat-syarat berzikir. Syarat-syarat berzikir. Coba saya pengen tahu dulu nih, syarat-syarat berzikir menurut para ulama ahli thariqah, atau menurut para ulama ahli tasawuf, atau menurut para ulama ahli sufi, ada berapa coba? Syarat-syarat berzikir, ada yang tahu nggak? Udah tahu. Tahunya berwudu. Syarat nikah tahu, syarat nikah. Syarat nikah mah apa lo? Udah tukang kawin. 1 pengantin lelaki, 2 pengantin awew. Rukun nikah namanya. Diterangkan di dalam kitab yang dikarang oleh Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, nama kitabnya kitab Al-Bunyah li Thalibi Thariqil Haq. Di dalam kitab Al-Bunyah li Thalibi Thariqil Haq karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani terdapat sebuah keterangan, qalal ulama, telah berkata para ulama ahli tasawuf. Kata mereka, surutu dzikri salah satu. Syarat-syarat berzikir itu ada 3. Nah, jadi kalau kita mau berzikir setiap selesai sholat 5 waktu atau mau zikir khotaman seminggu sekali, maka 3 persyaratan ini harus ada pada diri kita. Jangan sampai tidak ada.
supaya zikirnya sempurna, supaya zikirnya mencapai tingkat keabdolan. Jadi syarat-syarat berzikir ada 3. Ini menurut para ulama ahli tasawuf. Baik, al-awalu bermula syarat berzikir yang pertama atau yang ke-1 adalah biwudu'in tamin. Berzikir dilakukan dengan mempunyai wudu yang sempurna. Makanya Pangarsa Apano mewajibkan kepada seluruh murid-muridnya baik di dalam ataupun di luar negeri agar mereka ketika mau berzikir agar terlebih dahulu melakukan wudu dengan sempurna. Wudu yang sempurna pertama memenuhi syarat-syarat sahnya wudu. Yang kedua, melaksanakan keparduan wudu yang jumlahnya 6 perkara. Yang ketiga, melaksanakan kesunahan wudu. Baik kesunahan wudu yang dikerjakan sebelum kita berwudu ataupun kesunahan wudu yang dikerjakan di dalam berwudu dan ataupun kesunahan wudu yang dikerjakan setelah selesai berwudu. Nah, apabila hal-hal seperti ini kita lakukan, insya Allah wudunya sempurna. Wudunya mengikuti mencontoh wudu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih, saya bahas sedikit aja kesunahan wudu yang sunnah dilakukan sebelum kita berwudu nih. Diterangkan di dalam kitab Fathul Mu'in. Yang pertama adalah membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Karena ada syaitan pekerjaannya tukang menggoda orang yang sedang wudu supaya wudunya was-was, wudunya cepat-cepat, supaya wudunya enggak benar. Nama syaitannya mohon maaf kalau ada yang namanya sama, namanya walhan. Mereka sama ya? Walhan. Walhan. Kalau syaitan yang suka menggoda orang supaya subuhnya kesiangan, namanya wasnan. Kalau syaitan yang tukang menggoda rumah tangga orang supaya berantakan, suami istri supaya cerai, namanya dasim. Nah, kalau kita sudah tahu nama-nama ini, manakala kita punya anak, jangan dikasih nama walhan, jangan dikasih nama wasnan, jangan dikasih nama dasim. Ada Bang Dasim tukang bas ya. Nah, ini sembarangan kasih nama ini. Dasimah apa? Itu yang pertama. Nah, setelah kita membaca ta'awudz, mohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, maka disunahkan kita membaca basmalah. Sebab kata Nabi, kullu amrin kibarin la yudau bi basmalah bahwa aqta. Setiap perkara yang baik, berwudu itu adalah ibadah, perkara yang baik. Apabila tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka kurang keberkahannya. Sebab annal basmalata kasirul barokah. Bismillahirrahmanirrahim itu banyak keberkahannya. Maka setiap pekerjaan yang baik awali dengan bismillahirrahmanirrahim, tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Sebagaimana anak-anak PAUD mengatakan, kalau mau makan baca bismillah, sesudah makan alhamdulillah, kalau masih lapar boleh nambah lagi. Karena perutnya masih lapar juga. Kemudian setelah kita membaca basmalah, disunahkan sebelum berwudu membaca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tujuannya untuk mengantisipasi kalau di luar pengetahuan kita selama ini kita melakukan kemurtadan, mengeluarkan ucapan yang menjurus kepada kemurtadan, melakukan tindakan yang menjurus kepada kemurtadan, tapi di luar pengetahuan kita. Maka untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini, maka disunahkan sebelum berwudu mengucapkan 2 kalimat syahadat.
Sebab kalau umpama kita di luar pengetahuan kita mengeluarkan kata-kata yang menjurus kepada kemurtadan atau melakukan tindakan yang menjurus kepada kemurtadan, dan kita lakukan di luar pengetahuan kita karena kebodohan kita, karena ketidaktahuan kita, kemudian kita berwudu tidak di awal syahadat, maka wudunya tidak sah. Berarti kita berwudu dalam keadaan murtad. Nah, ini penting. Ini keterangannya ada dalam Fathul Muin halaman 6. Kemudian setelah kita mengucapkan 2 kalimat syahadat sebelum berwudu, ini supaya wudu sempurna. Karena kata Abah kalau mau berzikir maka awali dengan wudu yang sempurna. Nah, kemudian kita baca hamdalah, memuji kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Artinya segala puji bagi Allah yang telah menciptakan air sebagai pencuci. Nah, kita memuji kepada Allah yang telah menciptakan air. Ya Allah, segala puji bagimu ya Allah, Kau telah menciptakan air sehingga aku bisa berwudu, bisa mandi junub, menghilangkan hadas besar, aku bisa minum, bisa makan. Nah, pertanyaan saya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kemudian 2 kalimat syahadat, kemudian alhamdulillahilladzi ja'ala matoro, itu dilakukan enggak sama bapak-bapak sebelum berwudu? Enggak. Kenapa? Belum tahu. Karena belum tahu. Nah, ini pentingnya kita ngaji. Itu bisa menyempurnakan wudu itu. Termasuk kesunahan-kesunahan yang dilakukan ketika kita sedang berwudu. Seperti ghuslul kafain, mencuci kedua telapak tangan. Kemudian madmadoh berkumur, kemudian istinsar, menghirup air ke dalam hidung. Kemudian istinsar, mengeluarkan air dari dalam hidung. Kemudian masuk uduna ini, mengusap kedua telinga. Itu termasuk kesunahan-kesunahan wudu yang dilakukan di dalam wudu. Kemudian yang terakhir, kesunahan wudu yang dilakukan setelah selesai berwudu, yaitu mengangkat kedua tangan, menghadap kiblat, berdoa, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik faghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Sebelum ditutup dengan salawat, kalau mau baca sebanyak 7 kali, ya Karim, ya Wadud, ya Latif, ya Karim, ya Wadud, ya Latif, ya Karim, ya Wadud, ya Latif 7 kali. Kemudian ditiupkan ke telapak tangan. Setelah itu diusapkan ke muka dan ke dada. Baru kita baca salawat. Itu kalau mau silahkan amalkan. Apa tadi? Ya Karim, ya Wadud, ya Latif. Berapa? 7 kali. Kemudian ditiupkan ke kedua telapak tangan. Kemudian diusapkan ke muka dan ke dada. Baru kita tutup dengan salawat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu. Yang kedua, bisautin qawiyin, disyaratkan dalam berzikir kepada Allah menurut para ulama ahli tasawuf adalah bisautin qawiyin, dengan suara yang kuat, dengan suara yang keras. Supaya semuanya bergetar. Ya. Kemudian yang ketiga, bidor bin sadidin, disyaratkan dalam berzikir kepada Allah menurut para ulama ahli tasawuf bidor bin sadidin, dengan pukulan atau dengan hantaman yang keras ke hati. Dihunjamkan ke dalam hati sedalam-dalamnya, sehingga benar-benar merasakan bahwa hati kita sedang berzikir kepada Allah. Nah, itu syarat-syarat berzikir menurut para ulama ahli tasawuf. Yang pertama, biwuduin tamin, berzikir dengan mempunyai wudu yang sempurna. Yang kedua, bisautin qawiyin, berzikir dengan suara yang kuat. Semangat maksudnya gitu. Ulah zikir cicingi, tungkul wae.
Wajib tuh. Lama kelamaan teh murad katina nasi. Tes dulu. Jangan begitu zikirnya. Semangat. Dah. Kalau seluruh anggota badan bergerak. Dah. Jadi la ke atas, ilaha ke kanan, illallah ke kiri. La, illallah, la. Itu bergerak semuanya. Nah, gitu. Yang ketiga apa tadi masih ingat? Bidor bin sadidin, dengan pukulan atau hantaman yang keras ke lubuk hati yang paling dalam. Jadi kalimat lohnya dihunjamkan ke dalam hati. Loh. Sehingga benar-benar Allah itu hadir di dalam hati kita. Artinya maksudnya hati kita menghadirkan kepada Allah. Jadi kita ingat kepada Allah. Demikian barangkali yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, atas kehadirannya. Yuk kita istiqomahkan zikir jalalah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah al-majguru bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi sya'n. La ilaha illallah al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsanukal qadim. Ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar ikfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Jenal, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'as sani wa daraji fatayajiratal lami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Rabbi fa'fa'na bi barakatim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani wa mu'afatihim minal
Amin. 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 Lana wa li jami'i ahli baitina. Amin. Wa li zawjatina wa li auladina kullihim wa li ikhwanina wa li akhwatina wa li qarabatina. Amin. Wa li ijratina wa dzurriyyatina rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina. Allah Rabbi tamim lana bil khairi a'malana. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina. Allah Rabbi tamim lana bil khairi